Ini tipe FDO 700. Nah, dari top ya, topnya adalah Sitka spruce, kemudian back side-nya kita pakai Indian rosewood yang tumbuh di Indonesia. Sebenarnya jenisnya hampir sama dengan yang ditumbuh di India. Kemudian neck-nya kita pakai Indonesian mahogany, fingerboard-nya kita pakai Makassar ebony, dan back finger-nya kita pakai rosewood, juga bridge-nya pakai rosewood. Oke. Kalau Sitka spruce itu biasanya orang cenderung mendapatkan karakter yang lebih bright karena dia hardness-nya lebih tinggi dibanding kayu cedar. Nah, tetapi untuk cedar suaranya lebih warm karena dia cenderung lebih lunak. Untuk saat ini memang kayu ini sudah masuk dalam appendix test. Jadi kayu ini peredarannya dibatasin dan penggunaannya kalau di dalam negeri masih mudah, tapi untuk diekspor perlu persyaratan yang cukup banyak. Tapi peredaran dalam negeri oke lah, kita masih bisa pakai. Dan keadaannya sih sebenarnya untuk Indonesia cukup banyak karena di perhutani juga tanam dan juga hutan rakyat ada. Hanya penggunaannya yang dibatasi karena pertumbuhan dari waktu ke waktu ini makan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa pakai untuk material gitar. Paling nggak umur 30-40 tahun baru kita bisa pakai kayu ini. Karena sifat mekanik propertiesnya rosewood ini lebih keras dibanding mahogany, tentunya dia menghasilkan proyeksi yang lebih kuat dibandingkan mahogany. Tetapi untuk karakter sound memang punya warna yang cenderung mahogany dan rosewood itu punya ciri masing-masing. Contohnya kalau mahogany itu lebih warm dan rosewood lebih bright, apalagi dipadu dengan spruce ya. Jadi dia cukup bright untuk output suaranya. Saya pakai C-shape ini, C-shape ya, karena kalau menurut saya untuk ergonomis rata-rata orang Asia itu lebih cenderung suka yang smooth C ya dibanding yang V. Kalau orang Eropa karena tangannya lebih besar secara ergonomis, dia lebih nyaman dengan yang V ya, jadi C-shape yang kita pakai. Fretboard kita pilih kayu yang keras dan dia tahan lama dan juga mau bergetar. Jadi secara akustik properties maupun mekanik properties dia memenuhi syarat untuk instrumen ini. Jadi secara hardness, karena Makassar ebony tinggi, dia lebih tahan lama umur pakainya dibanding kayu-kayu lain yang lebih lunak. Karena di sini kan ada gerakan-gerakan yang sifatnya menekan pada kayu. Bila kayunya tidak keras, dia akan lebih mudah rusak, lebih mudah dent. Jadi untuk kayu ini secara mekanik properties bagus, dia kuat dan strukturnya juga jadi kokoh. Kemudian secara akustik properties dia juga bagus kan, dia mampu bergetar mengimbangi berbagai getaran yang merambat dari bodi. Oke, ini modelnya Grover tapi dibuat di Korea dengan merek Wilkinson. Jadi untuk standar akurasi dan kualitas material yang baik dia sudah memenuhi syarat. FDO 700 ini basicnya kita pakai X bracing, di mana X bracing ini sangat
sangat memenuhi syarat untuk struktur yang kokoh tetapi juga mampu bergetar dengan baik. Jadi saya tambahkan di sini ada contoh dari X-bracing yang kita gunakan seperti ini. Kita gunakan kayu spruce juga di dalam struktur ini, dan kita pilih yang grainnya lurus, tidak bengkok-bengkok. Kemudian kita atur juga dengan adanya scallop supaya dari sisi getaran itu mampu divibrasi dengan baik oleh topnya ini. Kita gunakan juga untuk bridge support rosewood. Ya, finishing yang kita gunakan untuk gitar ini materialnya nitrocellulose NC dan kita pakai natural finish ya. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah FDO dengan finishing yang glossy finish. Memang tampilannya lebih kelihatan mengkilat, lebih kelihatan kokoh begitu ya. Hanya glossy ini juga kita harus lakukan dengan agak tebal, jadi dia juga mempengaruhi suara. Jadi kalau finishing yang tebal itu juga akan berpengaruh terhadap getaran dari top yang dihasilkan. Biasanya orang-orang gunakan gitar ini untuk finger picking ataupun bermain gitar sambil bernyanyi, karena dari shape-nya dia membentuk karakter suara yang bisa mengimbangi human voice. Jadi kalau dengan bernyanyi dan bermain gitar itu suaranya tidak saling menutupi. Berbeda dengan model gitar yang lain yang agak lebih besar, biasanya untuk strumming. Nah, ini untuk finger picking dan bermain gitar sambil bernyanyi cocok sekali tipe gitar ini. Ya, sebenarnya untuk gitar akustik tuh perlu perhatian lebih dibandingkan dengan instrumen yang gitar elektrik ya, karena dari sisi penyimpanan harus lebih diperhatikan dalam kondisi ruangan yang kering. Artinya kering, kelembabannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu kering juga akan merusak instrumen ini. Jadi idealnya disimpan di dalam ruangan yang mempunyai kadar udara, air dalam udara itu antara 55% sampai 60%. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kadar air di dalam udara yang di dalam ruangan kita itu sebegitu besar? Kita perlu satu alat yang namanya hygrometer. Hygrometer biasanya banyak dijual di toko-toko yang menjual alat-alat ukur ataupun di toko-toko elektronik yang mempunyai penjualan peralatan aksesoris. Nah, biasanya bersatu dengan termometer. Jadi kita bisa tahu bahwa di dalam ruangan itu kita punya kadar air di dalam udara itu berapa persen, kita pakai alat hygrometer. Dan gitar ini juga tidak boleh dibawa ke tempat yang udaranya terlalu kering. Artinya di bawah 50% sampai 40% begitu dia akan bereaksi juga. Biasanya yang problem adalah necknya bisa jadi ke depan up blowing ataupun back blowing, atau bahkan twisting, bengkok gitu. Jadi perlu diperhatikan gitar ini dari terutama kadar air dalam udara dan temperaturnya. Temperatur ruangan ya cocok sekali untuk gitar ini.